Kita bicara tentang properti tidak hanya melulu investasi, tetapi ini lebih kepada jati diri kita. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini bergabung bersama kita salah satu pengusaha properti. Kita akan ngobrol dengan beliau kiat-kiat sukses bagaimana berbisnis properti yang menurut kita properti tidak pernah mati. Nah, tetapi kita nggak pernah tahu seperti apa sumber ilmunya. Nah, kali ini kita kedatangan Pak Bekti, salah satu pengusaha properti yang sudah sangat berpengalaman, terutama membangun di daerah Mojokerto, di daerah Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Ya. Beliau sangat-sangat expert di bidangnya, dan kita ingin berkenalan dengan beliau. Selamat pagi, Pak Bekti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Andika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sehat, Pak Bekti ya? Semangat selalu, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak Andika. Harus semangat. Semangat itu harus ditularkan. Gitu ya. Oke. Pak Bekti, kalau boleh tahu cerita sedikit mengenai apa yang dilakukan oleh Pak Bekti saat ini. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Andika, dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Di era new normal sekarang, kita memang harus terus kreatif terhadap situasi, di mana situasi sekarang memang dituntut kita harus terus berkembang, beradaptasi dengan keadaan. Karena kalau kita tidak segera move on, ya ibaratnya kita akan ketinggalan, tergusur oleh zaman. Memang zamannya sudah seperti ini, maka kita harus terus berkembang dan bertumbuh, teman-teman semuanya. Saya alhamdulillah sampai saat ini masih terus berbenah. Saya memperbaiki diri terus ya untuk bidang yang selama ini saya kerjakan, yaitu di bidang properti. Alhamdulillah di situasi seperti sekarang, situasi yang tidak serba menentu seperti sekarang ini, properti kami di Kota Mojokerto, khususnya di perumahan kami, itu terus mengasah diri. Kami tidak lihat di luaran sana, tetapi kami lebih banyak introspeksi ke dalam. Karena menurut kami hal yang terpenting adalah kalau kita bisa mengendalikan diri kita, maka input sesuai dengan output. Outputnya benar, inputnya benar, maka outputnya juga benar. Saya rasa seperti itu, Pak Andika. Jadi kalau kita bicara properti itu bukan hanya sekedar investasi ya, Pak? Saya rasa tepat sekali. Kalau kita bicara tentang properti, tidak hanya melulu investasi, tetapi ini lebih kepada jati diri kita. Kita hadir sebagai seorang atau kita sebagai lembaga atau perusahaan, itu sekarang ini lebih banyak kita harus memperbaiki terlebih dahulu diri kita. Karena kalau kita baik, artinya kalau kita benar dan itu dalam kendali kita, maka keluarannya juga akan menjadi baik. Tetapi kalau di dalam sendiri itu niatnya udah nggak benar, maka keluarnya otomatis sama begitu. Jadi kalau kita bicara investasi apa yang akan kita kedepankan nanti, kedepannya programnya seperti apa, promonya seperti apa, itu saya rasa hanya masalah teknis saja. Tetapi yang paling penting dari semuanya adalah di dalamnya seperti apa, manpower kita seperti apa. Ya, artinya manajemen, ini berkaitan dengan manajemen, visi dan misi perusahaan tersebut, itu harus dapat dulu gitu loh. Karena goal kita dalam jangka panjang, itu 5-10 tahun dari sekarang, 20 tahun ke depan, kita akan meninggalkan apa. Ya, kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau meninggalkan belang. Nah, manusia ini meninggalkan apa kan gitu. Tentunya akan kebaikan ya Pak ya. Nah, ini menarik Pak, menarik. Nah, kalau bicara mengenai Pak Bekti sendiri, kita bicara mengenai apa yang dilakukan oleh Pak Bekti sekarang. Kan orang itu boleh berdekatan dengan siapa-siapa saja ya, boleh berteman dengan siapa saja Pak. Nah, pertanyaannya, tapi kadang kita harus memilih teman yang tepat, partner yang tepat, klien yang tepat. Kira-kira kalau saya boleh memilih Pak Bekti, itu kenapa Pak? Gitu. Kira-kira ada alasan yang menarik nggak Pak? Gitu. Ya, ini menarik sekali untuk kita diskusikan ya Mas Andika dan teman-teman semuanya ya. Artinya kan dalam konsep
kita berhubungan dengan manusia, itu adalah bagaimana kita bisa, pertama kita beradaptasi dengan lingkungan kita, terus kemudian yang kedua kita juga harus tahu kalau kita berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita, tentunya asas manfaat ya. Manusia itu kan, sebaik-baiknya manusia itu kan saling memberi manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Itu dulu, kalau manfaatnya sudah didapatkan, insya Allah jalur pertemanan atau referensi atau relasi berikutnya itu akan selalu datang. Ya, seperti itu saya rasa. Nah, kalau berarti berkaitan dengan investasi di dunia properti, Pak. Kenapa kok saya harus memilih Pak Bekti? Kenapa kok saya harus memilih bidangnya Pak Bekti gitu? Ini menarik sekali kalau kita diskusikan, Mas Andika, karena ini kalau kita bahas, kita kupas tuntas, rasanya kok sampai subuh nggak akan selesai ini. Jadi ini menarik sekali. Oh, gitu ya? Iya. Jadi kita di dalam bidang properti tentunya kan saya tadi seperti di awal kita bicarakan adalah kita harus memberi manfaat untuk orang lain. Saya pun berprinsip hal yang sama. Jadi saya berusaha membenahi terlebih dahulu internal saya perbaiki diri saya terlebih dahulu, maka insya Allah kedepannya ketika niat kami baik, insya Allah akan juga ditemukan dengan orang-orang baik. Kenapa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa kenapa harus memilih properti? Karena memang di bidang properti itu adalah investasi yang tepat, itu adalah pilihan yang tepat di situasi-situasi yang seperti krisis moneter, krisis ekonomi, apalagi yang sekarang ini krisis pandemi corona segala macam. Properti akan menyelamatkan kehidupan kita kelak di 2-5 tahun ke depan. Sebetulnya kalau misalnya kita kemarin sudah take action yang misalnya early bird buying, atau kita sudah punya investasi di masa-masa sebelumnya, di saat membutuhkan, kita bisa selamat kok dalam situasi yang krisis seperti sekarang ini begitu. Kenapa teman-teman kami anjurkan memilih saya sebagai, atau mungkin rekan-rekan yang lain sebagai personality di bidang properti, karena memang properti adalah satu pilihan yang tepat. Saya juga rekomendasikan di Geraha Majapahit yang sekarang ini saya pimpin, itu adalah salah satu pilihan yang paling tepat ya. Karena apa? Sekarang kita lagi harga promo. Kemudian properti yang sedang kita promokan sekarang ini juga propertinya penjualannya juga simple, jadi tidak rumit, tidak merepotkan. Kemudian perumahan yang kami bangun sekarang ini bukan perumahan awal, perumahan yang sudah berjalan, lingkungannya sudah terbentuk, konsepnya terpadu, rencana pengembangan kita punya, desain kami up to date, proses pengajuan KPR juga dibantu, memiliki warga yang sudah ada ya, jadi RT RW-nya sudah lengkap, fasilitas-fasilitas, kemudian developernya sudah ready, luas, fleksibel. Saya rasa kami sangat yakin sekali bahwa Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya bisa bekerja sama dengan kami. Begitu kira-kira. Oke. Nah, saya yakin kalau orang sudah tahu tentang properti dan keranjingan dengan properti, Pak ya, orang itu bisa punya rumah 2, rumah 3, rumah 4, rumah 5. Nah, bahkan kalau kita bisa sharekan tentang informasi ini, bukan hanya milik orang Jawa Timur, betul ya Pak Bekti? Berarti orang di seluruh Indonesia ketika harus investasi properti bisa dimanapun. Nah, pertanyaannya, Geraha Majapahit yang Pak Bekti sekarang pimpin sebagai seorang direktur, kenapa Pak kok harus di Geraha Majapahit Pak? Kenapa kok harus ada di Mojokerto? Ibaratnya gitu, kalau saya ini orang Madura sekarang ya, saya orang yang berduit dan saya sudah punya properti cukup banyak, tapi suka berinvestasi di properti di tempat lain. Nah, kenapa harus di Mojokerto? Kenapa dia harus di Geraha Majapahit Pak? Ya, terima kasih Pak Andika. Saya coba untuk merangkai kata, ya merangkai kalimat. Mungkin penjelasan saya mungkin belum mewakili apa yang sebenarnya ada di Geraha Majapahit. Karena bicara tentang audio seperti ini atau visual seperti ini, dengan saya pribadi yang menjelaskan tentang Geraha Majapahit itu seperti apa, itu sangat berbeda sekali dengan kondisi real, kondisi fisik yang ada sekarang. Jadi, tetapi kami coba akan menjelaskan semampu saya. Tetapi in one condition, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya bisa datang ke lokasi kami. Menurut kami, investasi itu sangat penting sekali, ya. Zaman sekarang investasi, asal investasinya jelas, asal lokasinya jelas,
maka siapapun Anda, siapapun kita, datang dari mana saja, Anda bisa berinvestasi properti. Karena kan bicara tentang legalitas, Bapak Ibu semuanya harus tahu. Kemudian program promonya seperti apa, Bapak Ibu juga harus tahu. Di situasi-situasi sekarang, yang menarik adalah, yang perlu kita pelajari adalah, ini khususnya di properti. Properti itu kan mengalami punya dua ciri karakteristik. Ya, yang pertama adalah Bapak Ibu harus tahu kapan take action-nya. Ya, karena properti itu adalah sebuah instrumen investasi di mana Bapak Ibu harus tahu kapan saat kenaikan tingkat tinggi dan saat kapan dia lagi low. Artinya dia lagi slow moving. Ada juga lagi yang high performance moving. Nah, ketika kita investasi pada saat kondisi lagi naik, ibaratnya saham ya, kita beli saham, posisinya lagi tinggi, ya sebaiknya ditahan dulu. Tapi kalau misalnya lagi slow, seperti semacam sekarang ini, musim-musim corona seperti ini kan banyak yang lagi gempur harga, promosinya habis-habisan. Nah, dari saat itu teman-teman sudah harus ngambil. Saat krisis, Bapak Ibu semuanya harus ngambil. Kondisi yang terbaik adalah kapan? Ya sekarang juga, karena sekarang ini mumpung lagi musim corona, mumpung lagi murah-murahnya. Sehingga pada saat murah-murahnya, ketika nanti kondisi sudah stabil, nah Bapak Ibu akan mendapatkan range kenaikan harganya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, yang pertama tadi soal legalitas. Tentunya Geraha Majapahit juga sebuah perumahan yang sudah lama, ya dia sudah punya konsep terpadu, punya konsep perumahan di dalam satu areal itu adalah di samping kami punya klaster, kemudian perumahan yang konsepnya adalah perumahan mandiri, ada banyak fasilitas di dalam perumahan tersebut. Itu saya rasa memang harus kita ambil datanya. Artinya kita ketahui bahwa perumahan tersebut datanya lengkap. Ya, artinya secara konsep, secara lokasi, dekat dengan infrastruktur seperti tol, ya. Saya boleh katakan bahwa Kota Mojokerto sekarang tidak kalah dengan kota-kota yang lain seperti Sidoarjo ataupun Gresik. Mojokerto tuh sekarang, Bapak Ibu, kalau zaman dulu 5-10 tahun yang lalu kita mungkin kalah, tetapi di era pemerintahan Bapak Jokowi sekarang, ya infrastruktur itu sudah sangat utama. Jadi kalau Bapak Ibu turun dari tol, ya turun exit tol, udah langsung ketemu perumahan kita. Berapa kilometer Pak dari pintu tol yang masuk ke Mojokerto? Kurang lebih. Kalau dari exit tol ke tempat kami nggak sampai 5 menit Mas, sudah nyampe gitu. Jadi sangat dekat sekali. Wih, keren ya. Berarti Kaget ya. Berarti fasilitas umum dekat sekali ya Pak ya. Apa aja yang Pak berarti? Kalau di fasilitas umum yang berarti pintu tol, apalagi kira-kira? Pintu tol jelas, kemudian kami fasilitas punya umum jelas. Fasilitas umum ya jelas, perumahan kami nempel di 0 jalan provinsi. Jadi artinya kalau Bapak turun tol nggak sampai masuk ke Gang Ginggung Gengkong gitu Pak. Jadi udah langsung 0 jalan, Bapak Ibu langsung bisa masuk perumahan kami. Kami area untuk masuk ke perumahan itu di samping 0 jalan provinsi, area row jalannya 15 meter. Kemudian masuk ke dalam itu 10 meter. Jadi sangat menunjang sekali aktivitas warga kita semuanya dan menuju ke kota Surabaya. Mojokerto ini kan menariknya ada di tengah-tengah kota. Kami sangat yakin sekali bahwa Mojokerto itu akan menjadi kota Bekasinya Surabaya karena dia adalah merupakan kota penopang. Ya. Mau kemana-mana aja bisa, aksesnya bisa kemana-mana. Mau ke jalur Pantura bisa, mau jalur selatan bisa. Bapak Ibu mau pergi ke Arab Saudi pun bisa, asal naik pesawat. Iya betul. Memang kalau dulu orang mau ke Jawa Tengah ya, mau ke Solo itu pasti lewat Mojokerto ya Pak ya. Iya. Kalau sekarang sudah ada tol, tapi kalau memang dekat dengan pintu tol ya memang investasinya cukup signifikan ya kalau kita benar-benar ingin di situ ya. Nah berarti pertumbuhan nilai properti di situ rata-rata berapa Pak? Untuk kenaikan properti kami hitung secara hitungan per tahun Pak ya, itu sangat signifikan sekali. Kita investasi, misalnya kita investasi rumah gitu ya, tahun depan sudah kenaikannya 20-30%. Jadi kalau kemudian dilanjutkan tahun kedua juga gitu. Cuman kemarin kan karena
karena musim atau situasi corona, memang demand-nya masih tinggi, tetapi karena daya belinya menurun, ini memang presentasinya menurun. Tetapi di saat mulai masuk ke era new normal, itu kembali ke performan awal, Pak. Jadi untuk investasinya sangat-sangat ideal ya, dan saya rasa Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya kalau lihat Kota Mojokerto sekarang itu berbeda sekali 5-10 tahun yang lalu. Mungkin kita kalahnya zaman dulu mungkin nggak ada akses menuju tol ya, tetapi sekarang kita nggak kalah dengan Kota Sidoarjo, kita nggak kalah dengan Kota Gresik dan lain sebagainya. Boleh saya sampaikan bahwa untuk Kota Gresik, kenapa bertumbuh dan berkembang begitu pesat, bahkan itu merembet ke Kota Lamongan, karena memang setting master plan-nya adalah kota-kota tersebut adalah kota-kota industri. Kemudian kalau Sidoarjo, ya kalau kita bilang Sidoarjo ya sama dengan Surabaya. Nah, Mojokerto ini apa? Mojokerto adalah kota penyangga. Namanya kota penyangga, maka dia menghubungkan antara kota satu dengan kota besar. Surabaya dengan kota Sidoarjo. Sidoarjo nyambung ke Mojokerto. Bahkan kalau kita bilang kota Mojokerto sekarang itu, dia perumahan yang sekarang, akses di perumahan-perumahan yang ada di sekitar kota Mojokerto itu jalannya sangat, sekarang ini nggak kayak zaman dulu Mas Andika, lebar-lebar. Karena memang infrastruktur itu sangat penting sekali, dan pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kota di Kota Mojokerto, provinsi juga ikut mendukung melebarkan akses di dalam fasilitas atau perumahan-perumahan yang ada di Kota Mojokerto. Ya, keren ya memang. Mojokerto itu memang kalau saya lihat dari masa kita di Surabaya, itu memang salah satu juga tempat wisata ya Pak Bekti, betul ya? Banyak sekali tempat wisata di situ dan suhunya juga nggak terlalu panas ya? Betul. Kalau kita boleh bilang Mojokerto itu kan juga dekat dengan Malang, karena Trawas, Pretesnya segala macam itu kan sudah bau-bau Malang ya. Jadi untuk areanya itu mau ke kota bisa, mau ke area wisata juga bisa. Jadi sangat ideal sekali ya untuk investasi di Kota Mojokerto. Nah, kita sudah masuk zaman milenial nih Pak Bekti. Kita tahu dalam zaman milenial itu memberikan fasilitas itu salah satunya adalah kemudahan. Properti biasanya penjualnya adalah kemudahan akses. Nah, kalau menurut Pak Bekti, kita sebagai anak-anak milenial dan mungkin ada keluarga-keluarga yang milenial baru menikah dan sebagainya, kira-kira Pak Bekti kenapa kok kita yang milenial, keluarga muda ini harus memilih Geraha Majapahit sebagai investasi terbaik di awal kita berumah tangga gitu ya? Kira-kira kenapa Pak Bekti? Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, teman-teman milenial ya, kita tadi sudah bahas tentang Kota Mojokerto. Jika ini dihubungkan dengan anak-anak zaman now, anak-anak zaman milenial, saya lahir di generasi baby boomer. Wajah saya tapi generasi milenial Pak Andika. Ya, jadi investasi di Kota Mojokerto, khususnya di Geraha Majapahit, teman-teman semuanya, teman-teman milenial ya, ada satu tip yang mungkin ini bisa menjadi pembelajaran buat saya pribadi dan teman-teman semuanya, karena dulu saya juga punya rumah juga, namanya juga masih zamannya milenial waktu itu, di usia teman-teman semuanya. Mungkin karena posisi kita pertemanan ya segala macam, akhirnya kita banyak ini istilahnya kalau bahasa Jawanya rea-riu, gak jelas ya. Itu zaman dulu. Tetapi kalau zaman sekarang mungkin anak-anak milenial teredukasi dengan baik. Cuman kalau boleh saya sampaikan, Anda harus punya rencana investasi ya. Kita teman-teman milenial itu kan nggak zamannya kita bekerja seperti zaman saya dulu, kerja di bank, kerja di segala macam, masuk ke kantor. Itu beda sekali di zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang kerja di rumah ya, pakai HP, dapat penghasilan sambil ngopi, nongkrong, tapi income-nya keren kan gitu. Tapi kalau zaman kita dulu kan ngantor, itu sudah sangat berbeda sekali. Nah, ketika teman-teman milenial mau berinvestasi, tips yang pertama, teman-teman harus punya rencana keuangan yang baik. Rencanakan keuangan teman-teman. Ya, memang zaman sekarang khususnya anak-anak milenial lebih pinter cari duit, tetapi kan juga bukan tanpa rencana.
Kemudian setelah kita semuanya punya rencana keuangan yang baik, tentunya kita juga perlu memilih developer yang bagus. Dalam arti kata saya bilang, memang tidak ada kecap nomor 2, semua kecap nomor 1. Artinya kecap yang nomor 1 ini teman-teman juga harus teliti sebelum membeli. Teliti developer yang baik, teliti developer yang sudah punya kapasitas dan sudah pernah membuktikan developer tersebut sudah membangun banyak perumahan. Itu ya. Saya tidak bilang developer yang lainnya itu bagus-bagus, juga ada beberapa developer yang memang kurang baik kan gitu. Tetapi saya nggak tepat di sini. Kemudian kami sarankan teman-teman milenial itu coba melek terhadap peluang. Artinya peluang-peluang yang ada di luar sana, di samping pekerjaan atau profesi teman-teman, Anda mungkin ekspor impor segala macam, kerjanya di rumah, tetapi hanya jangan mengandalkan satu income. Carilah income kedua, kalau perlu yang ketiga. Supaya apa? Ketika teman-teman masuk pengajuan KPR, istilahnya kan namanya usaha, itu kan bukan tanpa resiko. Selalu semua yang ada di dunia ini selalu mengandung resiko. Ya, nah ketika kita sudah bertransaksi, membuat keputusan bekerjasama dengan bank tertentu, di sini kan ada resiko baik dan resiko buruk. At least teman-teman semuanya sudah punya persiapan resiko terburuk. Manakala terjadi sebuah musibah, pandemi segala macam, atau mungkin bisnis teman-teman teman-teman milenial itu lagi mengalami destruktif, ya teman-teman masih punya side income yang lain, di mana side income inilah yang akan membuat teman-teman survive, bisa tetap melakukan pencicilan, artinya bisa mengangsur di KPR banknya. Kemudian sesuaikan, itu yang berikutnya, sesuaikan dengan pendapatan rekan-rekan semuanya. Kalau bisnis teman-teman income-nya itu katakanlah 10 juta, ya jangan ngambil cicilan yang 9 juta. Nah nanti Anda hidupnya sisa 1 juta, saya rasa nggak cukup. Jadi maksud saya adalah pilihlah angsuran yang sesuai. Ya, memang kita pinginnya itu sekali beli yang langsung rumahnya bagus segala macam, tetapi itu tidak safe. Ya, misalkan teman-teman carilah yang sesuai dengan budget teman-teman. Ya, kemudian carilah developer yang lagi mengadakan promo. Artinya kalau teman-teman mengambil properti di saat lagi promo, ya artinya di saat terjadi gimmick kenaikan harga, teman-teman masih dapat sisa keuntungannya. Paham ya maksud saya ya? Artinya early bird buying. Di saat promonya sudah habis ke harga normal, teman-teman sudah mengantongi selisih keuntungannya. Kemudian yang terakhir, sharing saya teman-teman, masukan saya, konsultasilah dengan agen properti yang sudah berpengalaman. Di Geraha Majapahit kami punya agen properti namanya Deal Property. Ya, itu berbeda dengan yang di Geraha Majapahit. Developernya Geraha Majapahit, agen propertinya namanya Deal Property. Saya rasa teman-teman bisa memilih bekerja sama atau bisa cek di website kami www.gerahamajapahit.com. Di situ kami punya agen properti yang resmi di tempat kami. Kemudian bisa diakses ke Facebook, ke medsos ada, ataupun ke seperti OLX dan lain sebagainya kita lengkap. Silakan Anda memilih. Atau nanti teman-teman bisa menghubungi kontak person kami di bawah ini. Oke, Mas Bek, ini kita masuk lagi ya. Terus sebentar kita masuk ke pertanyaan spesifik produk. Jadi perumahannya ada apa saja, ukurannya apa saja. Kita masuk ke situ ya.